Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para santri sekalian, marilah kita melanjutkan pembacaan hadis-hadis dalam kitab Arba'in Nawawi dengan terlebih dahulu membaca Ummul Kitab. Mudah-mudahan dengan bacaan Ummul Kitab, apa yang kita baca dan kita kaji hari ini membawa keberkahan dan manfaat baik bagi kehidupan kita di dunia maupun akhirat. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus sadis, hadis yang ke-6 di dalam kitab Arba'in Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir. An Abi Abdullah, dari Abu Abdullah, ayahnya Abdullah yang bernama An-Nu'man bin Bashirin, putranya Pak Bashir. Qala, beliau berkata. Jadi An-Nu'man bin Bashir berkata. Apa kata beliau? Sami'tu, aku mendengar. Mendengar apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Jadi Abdullah An-Nu'man bin Bashir suatu hari mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda Rasulullah SAW? Beliau bersabda, Innal halala bayyinun, wa innal harama bayyinun. Innal halala, sesungguhnya yang halal itu bayyinun, sudah jelas. Yang halal itu sudah jelas. Wa innal harama, dan sesungguhnya yang haram itu juga bayyinun, sudah jelas. Jadi yang halal itu jelas, ada disebutkan di dalam Quran dan Sunnah. Kita bisa membacanya dengan jelas, mengetahuinya dengan jelas. Wa innal harama, dan sesungguhnya yang haram pun itu juga bayyinun, sudah jelas juga. Di mana penjelasannya? Ya, di dalam Quran dan Sunnah. Yang halal jelas, yang haram juga sudah jelas. Di mana? Di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW mengingatkan atau menjelaskan, wa bainahuma, di antara keduanya, umurun mushtabihat. Jadi memang di antara yang halal dan haram itu ada umurun mushtabihat, ada perkara-perkara, ada hal-hal yang memang masih samar, masih syubhat, ya, masih belum jelas. Jadi Rasulullah menyatakan bahwa yang halal itu sebenarnya sudah jelas, yang haram itu juga sudah jelas. Tapi memang di antara keduanya ini ada perkara-perkara yang masih samar-samar, yang masih belum jelas apakah ini halal atau ini haram. La ya'lamuhunna katsirun minan nasi. La ya'lamuhunna, tidaklah mengetahuinya atau mengetahui hal-hal yang syubhat tadi atau hal yang samar tadi, katsirun minan nas, kebanyakan manusia. Kebanyakan manusia itu tidak aware atau tidak sadar atau tidak terlalu peduli dengan perkara-perkara yang syubhat itu. Contoh misalnya begini, Anda di asrama, ya, ada piring, ada sepiring kue, ya, di atas meja, macam-macam di situ, isinya ada lemper, ada donat, ada macam-macam lah di situ. Nah, kadang-kadang memang teman-teman Anda itu naruh makanan di meja supaya dimakan oleh teman-teman seasrama. Ya, kadang-kadang. Tapi juga kadang-kadang enggak juga, siapa tahu memang itu disiapkan untuk hal yang lain, misalnya untuk acara di kampus atau untuk memberikan suguhan pada tukang atau macam-macam lah. Maka ketika Anda mengetahui ada sepiring kue itu kan pilihannya ada dua. Apakah Anda makan atau tidak makan? Apakah ini untuk umum atau tidak? Ya. Ini adalah perkara-perkara yang syubhat. Ya. Tidak bisa Anda menetapkan, oh ini pasti halal, ya, mesti ini boleh, ini untuk semua, nggak bisa begitu, karena kan belum jelas.
Tapi juga, oh ini haram, belum tentu juga, karena siapa tahu memang kawan-kawan Anda ya naruh makanan di meja, kemudian siapa saja boleh mengambil. Nah, inilah perkara yang syubhat, ya, perkara yang tidak banyak orang aware, tidak banyak orang sadar bahwa ini adalah termasuk perkara-perkara yang kita mesti hati-hati, ya. Nggak boleh sembarangan kita ini memperlakukan sesuatu yang syubhat itu. Nah, apa saran Rasulullah terhadap sesuatu yang syubhat ini? Beliau mengisyaratkan sesuatu yang begini bunyinya. Famanit taqasyubuhati, maka barang siapa yang berhati-hati, yang takut asyubhat terhadap barang-barang yang syubhat, hal-hal yang samar tadi, faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi, maka sungguh dia telah menyelamatkan atau mengamankan atau membebaskan lidinihi untuk agamanya, wa 'irdihi dan kehormatannya. Jadi barang siapa yang menjaga diri dari hal-hal yang syubhat, maka sungguh dia telah menyelamatkan kehormatan agamanya dan kehormatan dirinya. Jadi pelajaran Rasulullah atau ajaran Rasulullah, ya, saran Rasulullah, nasihat Rasulullah terhadap perkara-perkara yang syubhat itu adalah supaya kita ini berhati-hati, ya. Jangan menggampangkan, jangan memudahkan, ya, jangan mengentengkan terhadap perkara-perkara yang syubhat. Kita harus hati-hati. Sebab kalau kita hati-hati terhadap perkara yang syubhat, tidak asal makan, tidak asal ambil, tidak asal oke, maka sungguh kita telah menjaga kehormatan agama kita dan juga telah menjaga kehormatan diri kita sendiri. Kita menjaga pelaksanaan agama kita dan juga kita menjaga kehormatan diri kita. Waman waqa'a fi syubhati, dan barang siapa yang terjatuh pada hal-hal yang syubhat, kata Rasulullah, waqa'a fil haram, maka dia akan terjatuh pada hal-hal yang haram. Jadi orang terbiasa mengentengkan atau menggampangkan perkara-perkara yang syubhat itu pasti nanti dia akan terjatuh pada hal-hal atau pada barang-barang yang haram, itu pasti. Kenapa demikian? Nah, Rasulullah mencontohkan karra'i, sebagaimana seorang penggembala, yar'a, yang menggembala, haulal hima, di sekitar batasan penggembalaan, di sekitar border, di sekitar pembatas. Yushiku, maka ia dikhawatirkan atau ia bisa saja, ya, ayyaqa, untuk jatuh fihi, di dalam hal yang haram. Jadi ada penggembala, ya, penggembala kambing atau apalah, sapi misalnya, dia menggembalakan hewannya itu di area yang diperbolehkan, rumput yang hijau. Tetapi area yang diperbolehkan itu memiliki batas-batas di mana kalau dia melampaui batas, melewati batas, maka dia akan jatuh pada area yang haram atau area yang nggak boleh dia menggembalakan kambing atau sapinya di situ. Nah, penggembala yang dia menggembalakan kambingnya itu di pinggiran, di dekat-dekat batas, itu pasti nanti dia akan mudah melompat itu kambingnya di area yang sebenarnya tidak diperkenankan atau tidak dibolehkan. Jadi orang-orang yang menggampangkan barang-barang yang syubhat itu seperti orang yang berada di pinggir batas. Ya. Dia memang tidak melewati batas, tapi dia lambat laun atau secara tidak sadar, tidak sengaja, dia akan melompat juga memasuki area yang dilarang itu. Makanya Rasulullah mengatakan untuk barang-barang atau hal-hal yang syubhat itu kita mesti hati-hati, tidak boleh menggampangkan atau tidak boleh mengentengkan, ya. Kalau bisa kita menjaga diri kita, jangan sampai kita makan atau mengambil atau melakukan hal-hal yang syubhat, hal-hal yang masih samar-samar apakah ini haram atau halal. Lebih baik kita menjaga diri kita supaya terpelihara agama kita dan terpelihara kehormatan kita. Ala, ingatlah, kata Rasulullah, wa inna likulli malikin, bahwasannya bagi setiap raja atau penguasa itu hima, ada batasan, ada pembatas. Ya. Setiap penguasa, setiap raja itu memiliki batasan-batasan, memiliki larangan-larangan.
Ya. Ala dan ingatlah wa inna dan sesungguhnya himallahi batasan Allah itu maharimuhu yaitu larangan-larangan Allah atau sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah. Jadi Allah pun ya sebagai raja dari segala raja itu juga memiliki batasan-batasan yang tidak boleh kita lewati. Batasan itu apa? Batasan itu ya adalah larangan-larangan yang Allah telah tetapkan di dalam Quran dan juga di dalam Sunnah. Karena itu kita tidak boleh dekat-dekat dengan hal-hal yang haram. Kalau kita dekat-dekat dengan hal yang haram, nanti kita lambat laun secara pelan-pelan kita akan jatuh kepada hal-hal yang haram. Ya. Berteman itu pilihlah anak-anak atau orang-orang yang soleh-soleh. Jangan berteman atau berkawan dengan orang-orang yang terbiasa melakukan maksiat atau terbiasa melakukan hal-hal yang haram. Mungkin Anda tidak ikut-ikutan melakukan hal-hal yang haram, tapi kalau Anda setiap hari bergaul dengan komunitas yang seperti itu, maka lambat laun secara tidak sadar atau tidak Anda ketahui, lambat laun lama-lama Anda akan terjatuh di hal-hal yang haram itu. Makanya kita harus menjaga diri. Kita terbiasa memakan yang menggampangkan makan makanan yang tidak jelas apakah ini halal. Mas pokoknya boleh ya, pokoknya apa. Nah, itu lama-lama kita akan jatuh juga memakan yang haram. Kita jalan-jalan misalnya melewati kebun, ya, kemudian melihat ada mangga atau ada pisang atau apa. Anda ambil satu aja nggak apa-apa. Nah, itu Anda lama-lama akan jatuh kepada yang haram, ya. Kalau toh misalnya si pemilik itu membolehkan sebenarnya Anda tidak ngomong tapi sebenarnya mempersilahkan. Tapi Anda lama-lama akan karena menggampangkan atau mengentengkan itu ya lama-lama kita akan terbiasa tidak berhati-hati terhadap apa yang kita makan, terhadap apa yang kita lakukan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ala ingatlah wa inna dan sesungguhnya fil jasadi di dalam jasad manusia itu mudghatan ada segumpal darah, segumpal daging, ya. Bahwa di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging, ya. Idza soluhat jika baik itu daging, jika dagingnya baik, terjaga, soluhal jasadu kulluh maka jasad itu pun akan baik semuanya. Kalau segumpal daging itu terjaga baik, maka seluruh jasmani, seluruh tubuh akan baik. Wa idza fasadat maka jika rusak itu segumpal daging, fasadal jasadu kulluh maka akan rusak, maka rusaklah al jasadu jasmaninya itu atau tubuhnya itu kulluh semuanya. Ala ingatlah wahia bahwasanya dia itu maksudnya segumpal daging itu adalah al qalbu yaitu hati. Nah, segumpal daging itu adalah hati. Jadi Rasulullah mengingatkan bahwa di dalam tubuh kita ini ada hati. Hati yang mesti kita jaga, mesti kita pelihara, ya, kita jaga baik-baik. Jangan sampai hati kita ini rusak. Kalau hati kita ini rusak, maka semua jasmani kita akan terpengaruh, semua perilaku kita akan terpengaruh, semua sikap dan perbuatan kita akan terpengaruh. Semua perkataan kita pun akan terpengaruh. Maka hati harus dijaga, dipelihara, dibersihkan setiap hari. Jangan sampai dikotori. Nah, memakan barang-barang yang syubhat atau melakukan hal-hal yang syubhat itu termasuk mengotori hati. Lama-lama kalau kita senantiasa membiasakan diri dengan hal-hal yang syubhat, memakan hal-hal yang syubhat atau melakukan hal-hal yang syubhat, nah, maka nanti lama-lama hati kita akan pekat, akan gelap sehingga mempengaruhi sikap, perbuatan, tingkah laku, pandangan kita terhadap segala sesuatu yang ada di sekeliling kita. Nah, pelajaran yang kita bisa petik dari hadis ini pertama adalah kita harus mengetahui bahwa satu yang halal dan haram itu sudah jelas. Ada rujukannya secara pasti di dalam Quran dan di dalam Sunnah. Yang kedua, tetapi memang di antara yang halal dan haram ini ada hal-hal yang masih samar. Belum begitu jelas apakah halal, apakah haram. Nah, terhadap hal-hal yang halal dan haram ini, Rasulullah mengisyaratkan atau menasihatkan kita supaya berhati-hati. Jangan menggampangkan, jangan mengentengkan, jangan memudahkan. Ya.
Kalau bisa jauhilah hal-hal yang samar-samar itu. Sebab orang yang terbiasa dengan hal-hal yang samar, terbiasa dengan hal-hal yang syubhat, maka nanti lambat laun dia akan jatuh pada hal-hal yang haram. Yang ketiga, di dalam diri kita ini ada hati yang harus kita pelihara. Supaya tetap bersih, supaya tetap terjaga, supaya tidak rusak. Nah, kenapa? Karena kalau hati kita ini tetap lurus, tetap bersih, tetap terjaga, maka itu akan mempengaruhi semua kehidupan kita, perilaku kita, perbuatan kita, perkataan kita, pandangan kita. Tetapi kalau hati kita tidak terjaga, ada kepekatan dibiarkan, tidak dibersihkan, tidak ada istighfar, tidak ada bertobat segala macam, maka lambat laun kita pun akan terpengaruh, kehidupan kita pun akan menjadi gelap. Perbuatan, perkataan, ucapan, segala macamnya itu akan menjadi cerminan dari apa yang ada di dalam hati kita. Saya kira itu untuk hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.